أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Al-Mulk ayat 24. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, Dialah Allah Tuhan yang menjadikanmu berkembang biak di muka bumi, lalu bertebaranlah kamu di atasnya. Dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatanmu dan akan kau dapatkan balasannya. Hidayah dari ayat ini. Allah yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, lalu menjadikannya berkembang biak di muka bumi. Suatu hari nanti, kepada Allah lah semua mereka akan dikumpulkan setelah dimatikan, lalu dibangkitkan untuk dihisab semua amalnya. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Nuh ayat 15. Tidakkah kamu pikirkan bagaimana Allah menjadikan 7 lapis langit bersusun-susun, bertingkat-tingkat. Ketika semua benda-benda langit berputar di orbitnya dan bertingkat-tingkat bentuknya. Dan di setiap lapisan langit ada kehidupannya sendiri dan ada sistemnya sendiri. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang maha kuasa, yang menjadikan semuanya teratur, yang semuanya tidak saling berbentur, yang semuanya tersusun rapi, persis seperti yang dikehendakinya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Nuh ayat 16. Dan dialah Allah yang menjadikan bulan padanya sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang menerangi penduduk bumi, penduduk dunia. Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha kuasa sekaligus yang maha berkehendak. Dialah yang menetapkan semua sistem di jagat raya ini sampai kepada bulan yang bisa menjadi cahaya di malam hari buat para musafir yang menetapkan jalan menuju yang dia tuju. Bahkan untuk perhitungan di setiap kegiatan dan kehidupan manusia di muka bumi, menjadikan bulan sebagai salah satu standar perhitungan. Allah pula yang menetapkan matahari sebagai pelita penerang bagi semua yang hidup di bumi. Dialah Allah yang maha kuasa sekaligus yang maha mengatur. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Nuh ayat 17. Allah menumbuhkanmu dari bumi dengan sebaik-baiknya. Dialah Allah yang menciptakan kamu yang bahan bakunya dari bumi, lalu memberikan kehidupan untukmu di bumi, dan menjadikan
makananmu dan seluruh kebutuhanmu juga dari bumi. Hidayah dari ayat ini, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta, telah memberikan rahmat di balik semua anugerah-anugerahnya itu untuk manusia, khususnya yang berasal dari bumi, hidup di bumi, dan makan dan minumnya juga dari bumi. Bersyukurlah hanya kepadanya dan taatlah hanya kepadanya. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nuh ayat 18. Kemudian Dia akan mengembalikanmu kepadanya, ke tanah lagi, dan akan mengeluarkanmu darinya, dari tanah. Dalam keadaan hidup-hidup kamu akan keluar, dan dengan sebenar-benarnya kamu akan dimintakan pertanggungjawabanmu dan akan diberikan balasan dari semua perbuatanmu. Hidayah dari ayat ini, Allah yang menciptakan manusia dari tanah, satu hari nanti pasti akan dikembalikan ke tanah dan pasti juga akan dibangkitkan dari tanah lagi dan bersiap-siap untuk mendapatkan balasan atas semua perbuatan. Taatlah kepadanya, tunduklah dan beribadahlah hanya kepadanya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Nuh ayat 19. Dan Allah telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan untukmu, sehingga mudah kamu berjalan di atasnya, dan mudah kamu beraktivitas dalam hidupmu di atas bumi yang sudah dihamparkan untukmu. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rahmat, yang telah membentangkan tanah untukmu, untuk kehidupanmu dengan semua kemudahan-kemudahannya. Bersyukurlah hanya kepadanya dan menghambalah, dan jangan pernah berani sekutukan Dia dengan apapun. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Nuh ayat 20. Supaya kamu menempuh beberapa jalan yang luas di atasnya. Kamu bisa berjalan menuju tujuanmu, menempuh jalanmu dengan mudah, bahkan bisa hilir mudik, pulang dan pergi dengan nyaman dan mudah, juga termasuk untuk memenuhi kebutuhanmu dan menjalankan perniagaanmu. Hidayah dari ayat ini, bersyukurlah kepada Dia yang telah memudahkan jalan-jalan perniagaan untukmu, jalan-jalan mencapai tujuan yang hendak kamu tuju, karena Dialah yang telah menciptakan semua ini menjadi mudah. Karena itu, sembahlah Dia dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang menjadi satu, yang kami hendak mengujinya ketika dia terlahir menjadi anak manusia nantinya, yaitu kami menjadikannya mendengar dan melihat. Kami akan mengujinya dengan perintah dan larangan. Kami akan mengujinya dengan syariat-syariat yang kami berikan kepadanya. Karena itu, kami berikan kepadanya pendengaran agar bisa mendengar perintah
larangan dan nasihat-nasihat kami, dan dapat melihat bukti-bukti kebenaran yang terbentang di depan matanya. Hidayah dari ayat ini. Allah Ta'ala telah menyempurnakan penciptaan manusia dengan tingkat kesempurnaan yang sangat sempurna. Diberikannya pendengaran dan penglihatan supaya bisa menjalankan perintah dan larangan dengan baik. Dialah Allah yang maha sempurna kehendaknya. Dialah Allah satu-satunya yang pantas untuk ditaati segala perintah dan larangannya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Al-Mursalat ayat 20. Fikirkanlah, perhatikanlah dirimu sendiri. Bukankah kami telah menciptakanmu dari air yang hina, asal-muasalmu dari sperma yang rendah, yang hina itu? Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang Maha menciptakan manusia, dialah yang paling mulia. Manusia adalah makhluk dan hambanya yang hina. Kecuali mereka yang beribadah hanya kepada Tuhannya, maka dari hinanya akan mendapatkan kemuliaan darinya. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Al-Mursalat ayat 21. Kami lalu meletakkannya di tempat ketetapan yang teguh di dalam rahim ibumu. Ditempatkan pertemuan antara sperma laki-laki dan sel perempuan. Di tempat itu yang kokoh itu, manusia dikembangbiakkan, dihidupkan, ditumbuhkan sebelum dikeluarkan. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya pencipta manusia, dengan semua prosesnya, yang tidak akan bisa ada satupun yang menyamainya dan menyetarai kualitasnya. Karenanya sembahlah Allah yang Esa, taatilah semua perintah dan jauhilah semua larangannya, dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun.